ada ada vacuum cleaner gitu. Sekarang ada canggih-canggih smart home ya, vacuum cleaner eh itu sekarang sudah ada pendeteksi debu. Jadi dia bisa mendeteksi kalau ini lagi kotor banget, kemudian vacuum cleanernya itu nggak terlalu nyedot gitu. Tapi kalau yang tebel banget debunya dia akan langsung max power gitu. Nah, ini sudah banyak ya smart home kayak gitu. Terus kemudian kalau kita pernah ke stasiun ada face recognition. eh Kalau kita pernah ke stasiun itu misalnya di Pasar Senen ya. Kalau saya di Jakarta di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen itu sudah bisa masuk cuma pakai face recognition. Jadi kayak udah nggak pakai tiket lagi gitu. Kemudian ada self driving car. Nah, yang ingin saya tekankan adalah AI itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, nggak cuma ChatGPT dan Gemini, itu sudah ada di HP kita, sudah ada di aplikasi-aplikasi yang kita pakai, bahkan sudah ada di smart home. Nah, sebenarnya AI itu apa gitu? Jadi AI itu sebenarnya adalah bidang ilmu, ya ilmu komputer sebenarnya, ya. Itu yang berfokus pada pembuatan mesin yang mampu melakukan fungsi manusia seperti penalaran dan pembelajaran. Jadi AI itu sebenarnya adalah sistem data nih robotnya nih, AI-nya itu bentuknya komputer server gitu. Dia dikasih data, dia belajar data, dia terus kemudian ketika suruh mengimitasi manusia ya dia itu belajar gitu dari data-data yang dikasih. Jadi misalnya diajarin bulat itu seperti ini loh gitu. Nah, dia akan ketika kita suruh bikin gambar bulat ya dia bisa bikin bulat karena bulat seperti ini sudah dikasih tahu, dia sudah membaca mengenali polanya. Kemudian dia juga bisa memprediksi yaitu generatif ya. Generatif dia bisa memprediksi. Jadi kalau misalnya kita bikin gambar seperti ini, terus kita suruh gambar dari samping itu dia bisa memprediksi seperti itu. Kemudian dia juga membantu untuk eh, membuat keputusan ya. Jadi AI itu adalah intinya adalah sistem komputer yang belajar dari data. Jadi ini namanya machine learning. Nah, kemudian bagaimana AI itu bisa bantu boosting efisiensi bisnis. Jadi kita tadi udah tahu AI itu apa. AI itu komputer yang dikasih data, terus dia belajar dan dia bisa mengeluarkan output-output yang sesuai dengan pola dan perintah ya. Kayak ChatGPT kalau kita ketik apa, kita suruh bikin apa, dia akan bikin gitu. Karena dia sudah diajarin gitu ya. Nah, jadi AI itu nggak cuma tentang buat bikin teks atau buat curhat ya. Tapi AI itu bisa membantu boosting efisiensi bisnis kita untuk yang UMKM maupun perusahaan besar. Nah, ini menurut saya menurut saya indahnya AI itu dia bersifat inklusif ya. Kalau dulu yang bisa akses konten-konten berkualitas, yang bisa akses teknologi canggih itu cuma perusahaan besar. Sekarang UMKM pun sudah bisa mengakses teknologi yang canggih gitu ya. Dan itu nggak terbatas perusahaan besar, bahkan yang nggak punya modal pun banyak AI gratisan gitu. Jadi ada bisa kita bagi tiga AI yang buat boosting efisiensi bisnis ya. Jadi satu untuk yang mau mulai bisnis, kemudian bisnis konvensional yang mau diautomasi. Nah, kemudian eh, bisnis yang mau scale up itu semuanya bisa. Nah, ini ini saya sharing aja nanti teman-teman saya harap akan bertanya ya supaya bisa apa? Supaya bisa ini kayak masalahnya apa sih itu saya juga sebenarnya penasaran ya masalah di lapangan tuh yang bisa dipecahkan dengan AI itu apa. Nah, ini untuk yang eh, mau memulai bisnis itu kita bisa cari ide itu pakai AI. Kita bisa ketikkan prompt apa gitu ya. Kita bisa ketikkan prompt eh, saya ah, kamu adalah ahli UMKM bisnis gitu. Nanti saya kasih promptnya. Kamu adalah ahli bisnis UMKM.
berikan saya 10 ide bisnis, terus kita suruh tuh si ChatGPT-nya buat bertanya, kamu perlu data apa aja buat dapat data yang tajam. Nanti kita praktekkan. Cuma ini kita sekelibat dulu ya. Kita sekelibat dulu pakai teorinya, teori dasarnya kita itu untuk memulai bisnis pun kita bisa brainstorm sama AI. Kayak ChatGPT kita cari ide bisnis bisa di situ. Nah, kuncinya adalah kalau cari ide bisnis kuncinya itu pertama kasih persona, kamu ChatGPT-nya itu jadi siapa? Misalnya ahli bisnis UMKM. Kemudian kedua, suruh ChatGPT-nya tanya, kamu butuh data apa gitu. Biar dapat informasi yang tajam. Karena nanti dia akan bisa customize jawaban sesuai sama yang kita mau. Kemudian dia bisa bikin bisnis model canvas. Kalau teman-teman tahu ya bisnis model canvas, eh, kayak apa namanya, value propositionnya apa, bisnisnya kita itu mau dibawa kemana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu dia bisa menganalisis gitu. Kemudian untuk yang mau mulai bisnis, kita bisa juga menentukan eh, ini ya, rancangan anggaran awal gitu. Nanti kita praktekkan. Oke. Oke, kemudian untuk bisnis konvensional, untuk bisnis yang konvensional itu kita juga bisa mengautomasi ya. Misalnya kalau lihat di Instagram saya itu kalau ketik mau gitu, nanti dia akan otomatis dibalas AI ya, sama pakai linknya. Nah itu kita bisa tuh automasi AI reply atau chatbot. Bisa juga kita CS-nya pakai AI itu sekarang udah canggih ya, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu. Kayak misalnya harga, kualitas, kelebihannya, kekurangannya gitu. Kayak di marketplace seperti Shopee itu sudah ada ya kayak gitu ya. Nah, kalau di Instagram seperti yang di Instagram saya bisa dilihat nanti di @dipa_sutomo itu kan banyak ya, kayak yang mau promnya ketik mau gitu. Nah, nanti dia akan ketika ketik mau, ada yang ketik mau tuh AI-nya akan otomatis DM ke yang ketik mau tadi, DM promnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai itu untuk efisiensi. Jadi kalau biasanya kita balesin DM satu-satu, itu bisa ribuan gitu, itu kita bisa memakan waktu yang sangat panjang. Kemudian kita bisa ini juga ya, bisa apa? Kita bisa brainstorming tentang strategi marketing dan promosi. Serta yang akan saya banyak bahas di sini, nanti yang akan kita praktekkan juga adalah content creation. Gimana saya tahu kalau bisnis terutama yang UMKM itu timnya sedikit sekali pasti. Pasti ya diri sendiri, suami, istri, keluarga gitu ya. Jadi dan mungkin belum ada kapabilitas untuk sewa tim konten. Nah, AI itu bisa bantu kita untuk bikin konten. Kebetulan saya uh, ini saya bidang saya memang di content creation. Jadi saya akan banyak bahas itu nanti. Oke. Jadi kita kupas dulu nih mayoritas UMKM itu sebenarnya sudah punya produk bagus. Ini berdasarkan data ya, data Indef itu kalau UMKM itu punya produk bagus di Indonesia. Tapi kalahnya di pertama konsistensi konten karena nggak ngonten ya jadi visibilitasnya turun. Kemudian produksi konten yang makan waktu dan biaya ini yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita pakai AI itu produksi kontennya bisa bisa ditekan gitu. Nah, akibatnya produk kondisi UMKM sekarang produknya bagus tapi visibilitasnya rendah. Instagramnya nggak jalan, TikToknya nggak jalan gitu ya. Nah, tantangan UMKM itu juga ini ya, nggak tahu mau posting apa, nggak nggak sempat produksi konten rutin. Jadi mau mau ngepost juga ngepost apa. Nah, itu kita bisa dibantu sama AI. Nggak sempat produksi konten rutin, itu juga bisa dibantu sama AI. Nggak punya tim studio atau budget besar, itu juga bisa dibantu. Ya, jadi selama ini saya tahu banyak UMKM yang semuanya ngonten, produksi, packing, ngirim ke ekspedisi itu owner semuanya. Nah, kita perlu efisiensi-efisiensi ini supaya kegiatan marketingnya
berjalan dengan baik. Nah, sekarang eh, saya ingin ngasih data tentang perubahan gaya konsumsi ya. Seperti yang kita tahu, kalau di generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, itu waktu konsumsinya nonton TV sangat rendah sekarang ya. Jadi sekarang semuanya beralih ke sosial media. Ini saya ingin memaparkan data ini supaya kita sepakat kalau sosial media adalah alat tempur untuk alat tempur yang tepat untuk UMKM. Jadi kalau Gen Z itu kebanyakan di sosial media karena interaksinya bisa aktif, bisa komen, bisa dua arah. Kemudian kalau TV itu satu arah dan nggak cocok untuk UMKM. Karena saya tahu sendiri, saya pernah ngobrol sama orang TV, eh, iklan di TV itu sekitar 200 juta, belum produksi kontennya. Sedangkan dana segitu kalau dibuat marketing, buat Facebook Ads, buat Meta Ads, buat TikTok Ads, itu bisa melebihi itu ya. Bisa bagus, eh, bisa terukur kayak gitu ya. Jadi kita pakai sosial media karena ini kampanye terukur dan semua sosial media itu sudah pakai AI yang bisa mengukur insight-nya. Oke, buat teman-teman di sini, eh, ini ya, ini pakai AI. Jadi seperti yang kita tahu nih, ini adalah parfum, parfum lokal yang saya foto nih pakai HP aja. Saya foto pakai HP, nggak ngawur aja ya. Jadi saya foto pakai HP ini ngawur, nggak pakai lighting, nggak pakai tim, nggak pakai kamera bagus, cuma pakai HP. Ini fotonya ngawur aja. Ini di sini ada ekor kucing, ada tisu berantakan ya. Kemudian bisa disulap pakai AI dengan prompt doang, itu bisa jadi sebagus ini. Jadi teman-teman, buat yang UMKM kita sepakat kalau yang ini pasti lebih bagus ya daripada yang ini. Dan foto yang bagus itu akan lebih ngehook sehingga akan menghasilkan penjualan yang lebih baik gitu. Nah, dengan AI ini AI itu mendemokratisasi teknologi sehingga sehingga UMKM yang nggak punya modal pun bisa punya foto kayak gini. Padahal kalau kita foto studio kayak gini itu akan sangat mahal. Pakai kameranya, lensanya, eh, artnya ya, dekornya, lightingnya itu perlu investasi yang sangat mahal. Padahal kalau kita foto biasa aja pakai AI bisa jadi kayak gini. Nah, ini beberapa iklan yang pernah saya bikin ya. Ini dengan dua belibis itu bahkan kita bisa sampai bikin video juga. Terbaru dari Dua Belibis, saus cabai pedas lada dengan pedas yang unik. Cobain sekarang. Dengar. Oh, ini juga. Ini saya terbakar tapi bahagia. Kok bisa ya? Jadi gini, di dunia pedas ada dua raja. Yang satu raja cabai dan yang kedua raja lada. Mereka terus berdebat siapa yang pedasnya paling nikmat. Pertarungan ini terjadi selama bertahun-tahun. Sampai saya yang lagi makan fried chicken malah terlempar ke dimensi mereka. Di sana saya melihat kerajaan cabai dan kerajaan lada sedang bertempur. Saya jadi bingung, ngapain mereka berantem? Berhenti, jangan lanjut. Saya bilang ke mereka, cabai enak, lada juga enak. Kan kalau bersatu pedasnya jadi lebih nikmat. Akhirnya mereka bersatu. Lahirlah saus cabai pedas lada dari dua belibis. Cobain hangat pedasnya. Oke, itu tadi, oh belum ya? Sudah tersedia di Alfamart. Cobain cepetan. Oke, itu tadi eh, satu iklan yang saya buat dengan menggunakan AI. Kita bisa bayangkan kalau kita membuat iklan konvensional tidak menggunakan AI itu kalau yang seperti ini itu bisa ratusan juta ya untuk animasi konvensional, untuk syutingnya, untuk green screen kayak gitu itu bisa sampai ratusan juta. Tapi kalau eh, dengan AI kita bisa tekan itu biaya kreditnya mungkin nggak sampai 10%-nya ya. Bahkan mungkin 1% doang gitu kalau kita bikin sendiri.
Tapi perlu ditekankan kalau kalau bikin konten pakai AI itu juga memerlukan kreatif proses yang panjang. Jadi kita nggak bisa ngomong konten ngeprom doang gitu. Nggak bisa karena di sini ada eh, proses kreatif ya. Di situ ada proses kreatif. Sedangkan AI itu menjadi tools akselerator dan efisiensi untuk bikin konten gitu. Nah, kalau workflow bikin konten sosial media itu biasanya seperti ini ya. Kita bikin editorial plan dulu, kayak cari ide, kita jadwalin posting, kemudian kita bikin script kayak wording buat VO-nya, eh, buat omongannya ya, monolognya gitu atau dialognya, kemudian kita produksi, syuting. Nah, kalau biasanya kita syuting atau AI visual making. Jadi kalau syuting ya pakai kamera kita ini, kalau AI visual making itu ya kita bikin konten pakai AI. Jadi nanti kita jelasin. Kemudian nanti yang sudah kita bikin tuh gambar-gambar dan video yang sudah kita bikin kita jahit di editing. Kemudian baru distribusi eh, dengan upload dan ads buying. Ini semuanya bisa dibantu AI untuk mempercepat. Karena kalau prosesnya sepanjang ini, kita bisa lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 step. Yang kalau dikerjakan sendiri oleh business owner kecil untuk bisnis UMKM, owner bisnis UMKM, itu akan sangat menyita waktu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan seperti bikin strategi, eh, menaik, bikin strategi untuk menaikkan penjualan dan lain-lain itu malah nggak kepegang gitu. Nah, kita bisa bikin editorial plan kayak gini ya. Ini saya sudah kasih prompt nanti ini akan dibagi. Ini promptnya kayak gini misalnya. Nanti kita akan praktekkan setelah ini teorinya. Nah, editorial plan tuh kayak gini ya sebenarnya. Sesimpel kita bikin konten pilarnya apa, misalnya functional content. Nah, ini terus kontennya itu apa gitu. Baru kita plotting. Oh, ini Rabu mau upload konten tentang product knowledge. Oh, Minggu tanggal 6 kita how to tutorial kayak gitu. Nah, editorial plan ini bisa pakai prompt kayak gini terus nanti udah langsung keluar gitu. Oke. Nah, kemudian setelah bikin editorial plan, bikin script pakai AI, itu kita bikin kontennya bisa pakai AI, bisa dibantu AI. Ini saya nggak mewajibkan teman-teman di sini untuk konten pakai AI, tapi AI akan sangat membantu untuk efisiensi. Nah, bikin konten pakai AI itu apa aja sih? Jadi bikin konten pakai AI itu ada beberapa workflow. Jadi ada yang text to image. Ini yang akan saya pakai itu biasanya yang di kanan. Yang di kiri ini adalah text to image. Jadi dari ketiadaan kita ngeprompt cat flying in the sky akan muncul gambar kucing di langit. Nah, sedangkan image to image itu tuh image-nya sudah ada. Kemudian kita bikin dengan prompt misalnya make this cat have big wings. Dia dari foto yang ada dia akan bikin diedit gitu pakai AI. Nah, kita akan sering pakai ini image to image. Kenapa? Karena ini bisa pakai produk kita sendiri, bisa pakai wajah kita sendiri, terus diedit gitu ya. Kemudian ada text to video. Ini juga dari prompt langsung ke video, tapi yang sering kita pakai itu kita bikin gambarnya dulu nih, baru digerakin pakai prompt. Jadi image to video ya. Jadi kita bikin image-nya, terus kita gerakin gitu. Seperti itu. Nah ini ya, ini misalnya ini salah satu contoh prompt yang saya buat. eh Kita bisa di sini luxurious underwater product photography scene featuring. Ini kita kasih upload reference produk karena kita nanti akan mengupload foto referensi ya produk kita untuk jadi foto produk kayak gini. Oke. Jadi
UMKM itu nggak kalah karena produknya jelek, tapi karena produknya visibilitasnya rendah, karena produknya tidak terlihat. Nah, AI itu membantu UMKM bercerita lebih konsisten, seperti itu. Oke, ini PPT-nya udah selesai, tapi saya akan praktekkan sedikit ya, supaya kebayang. Oke, eh, saya izin share yang lain. Oke, kita di ChatGPT misalnya, itu kita masukkan prompt yang tadi ya, yang editorial plan ini. Nah, ini di editorial plan ini ada pilihan-pilihannya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa kopas ke ChatGPT. Nih, jadi misalnya gini, kamu adalah, jadi kita kasih struktur prompt itu, yang pertama kalau buat ChatGPT yang bagus ya, itu tuh eh kita kasih persona dulu. Kayak kamu adalah sosial media strategis untuk UMKM. Nanti kalau kita suruh dia jadi stand up komedian, dia juga bisa. Kita suruh dia jadi ahli pajak, dia juga bisa. Nah, ini tuh supaya POV-nya itu dari POV-nya itu dari persona yang kita kasih. Misalnya nanti ini juga bisa jadi gaya bahasa ya. Cuma ini kita ngomongin editorial plan. Nah, buatkan editorial plan selama 7 hari untuk bisnis. Misalnya jenis usahanya nasi goreng ya. Bisnis nasi goreng, restoran ya. Atau restoran restoran nasi goreng. Nah, ini bisa diisi nanti. Terus target utama kontennya itu apakah awareness atau penjualan langsung. Misalnya penjualan langsung gitu ya. Kemudian platform yang dipakai apa? Target audiensnya kita bisa pilih ya, misalnya konsumen di Jakarta gitu. Ini kayak udah ada strukturnya, kita udah bisa ini. Nah, konten tidak hard selling, ini ya. Nanti kita klik gini. Nah, dia otomatis akan bikin table. Dia otomatis akan bikin table kayak gini. Nih ya, ide kontennya apa ini selama 1 bulan. Selama 1 minggu ya. Ini selama 1 minggu. Kenapa saya menyarankan pakai 1 minggu? Karena tren itu kadang lewat gitu 1 minggu. Jadi lebih baik kayak gini. Nah ini ya. Jadi eh, dia akan bikin editorial plan 1 minggu. Bahkan udah dikasih rekomendasi jam posting. Ya misalnya, oh ide kontennya close up nasi goreng baru matang plus asap angle. Nasi goreng yang enak tuh kelihatan dari panas dan bumbunya. Hooknya dia bahkan ngasih hooknya ya karena hook 3 detik awal tuh sangat penting supaya tidak di scroll kayak gitu seperti itu. Kemudian ini tadi editorial plan kita bisa pakai AI. Kemudian untuk gambar kita bisa pakai Gemini yang gratisan aja. Ini di sini cuma kalau saya sih biasanya pakai ini ya pakai Xfield. Ini lengkap sekali. Higgsfield ini lengkap sekali, bisa bikin image, bisa bikin video, bisa bikin macam-macam. Di sini ada motion control dan lain-lain. Cuma ini berbayar. Jadi kalau teman-teman yang mau investasi lebih banyak juga nggak apa-apa. Silakan pakai Higgsfield atau InVideo kayak gitu. Tapi kalau mau gratisan pakai Gemini ya, ini gratisan. Caranya kita ke gemini.google atau bisa cari Gemini gitu aja di ini. Kemudian kita pilih pisang nih buat bikin image. Nah, ini misalnya tadi saya bikin contekan ya. Yang ini. Nah, yang ini ya, kita kasih contekan.
Nah, ini image referensinya produk kita, upload di sini. Kemudian kita kasih prompt kayak gini. Ya. Jadi ini adalah image to image. Jadi produk kita sebagai referensi kita masukin, terus kita kasih prompt yang kita maunya kayak apa sih? Kita mau output fotonya kayak apa? Udah gitu aja. Terus kita kasih, udah. Nah, ini pakai Gemini yang ya, kebetulan saya pro, cuma ini gratisan juga bisa. Tuh. Nah, ini jadi ya. Dia akan langsung jadi seperti ini. Jadi dari foto yang seperti ini dikasih prompt langsung jadi foto yang seperti ini. Jadi kerasa bedanya. Nah, gimana kalau mau gerakin? Itu bisa juga kita download, terus kita buka Flow Google ya, Labs Google. Ini teman-teman bisa cari aja. Itu kalau gratisan biasanya dapat 100 kredit kalau nggak salah dari Google. Oke. Nah, ini tuh kita bisa nih ada namanya frame to video. Jadi bisa pakai produk kita sendiri. Kalau text to video itu kita dari teks ke video. Jadi untuk eh kita sulit untuk mengontrol konsistensi. Tapi kalau pakai frame to video, kita bisa bikin pakai produk kita sendiri. Misalnya ini ya, kita upload. Nah, ini yang tadi kita upload misalnya foto. Nah, ini contoh doang ya. Ini di sini. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, ini kita kasih prompt sederhana aja. Misalnya, make the parfum to the water and the flowers bloom. Ini harus pakai bahasa Inggris ya. Bisa minta ke ChatGPT atau ke Google Translate juga bisa. Kamera shaky handheld. Nah, ini buat gerakinnya. Gitu. Oke. Jadi sambil kita nunggu hasilnya, kita breakdown lagi tadi ya, ini workflow-nya. Workflow-nya itu kita bikin editorial plan. Supaya kenapa? Saya saranin pakai editorial plan supaya ketika 1 bulan itu kita sudah tahu mau upload apa. 1 minggu lah, 1 minggu kita tahu mau upload apa. Kalau nggak dikasih editorial plan, biasanya kita bolong-bolong gitu. Kemudian produksi itu tadi bisa pakai AI ya untuk lebih murah, untuk lebih efisien, lebih cepat. Tapi tetap ada proses kreatif di sini. Kemudian baru itu ketika sudah jadi kita edit, nah baru diupload. Ini kita lihat. Ternyata gagal ya. Oke, kita coba lagi. Kamera shaky handheld. Move in the water. Oke. Ini memang kadang gagal. Kita nggak tahu gagalnya kenapa. Untuk tools-tools video generation, video AI generation juga macam-macam. Ada Kling, eh, ada Hailuo, ada One, ya macam-macam. Tapi yang sering saya gunakan tuh Google Flow sama Kling. Kling 2.1 itu yang paling sering digunakan. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, eh, eh, pakai AI itu bisa mendemokratisasi ya kayak tadi ya. Kayak ini foto seperti ini bisa jadi kayak gini. Itu pakai prompt aja. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya tentang gimana sih cara bikin konten pakai AI kayak gitu ya.
Atau kalau mau memperdalam bisa follow Instagram saya ya, @dipa_sutomo. Itu saya sering sharing tentang tips dan trik bikin konten pakai AI di situ. Oke, jadi bikin video generation memang cukup lama ya, jadi harus sabar. Oke. Oke. Di kolom komentar juga sudah banyak ya yang tanya. Untuk alamatnya itu cari aja Google Flow gitu. Nanti di Google nanti akan keluar. Nah, ini sebagai contoh aja, tadi promnya juga nggak terstruktur ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Atau pakai Gemini juga bisa. Cuma Gemini itu kalau pakai ini langsung itu ada nih video nih. Video ada ya pakai VO3. Cuma dia terbatas sehari cuma dua apa tiga. Kalau ini pakai sistem kredit. Jadi tadi kita udah belajar tentang bikin editorial plan pakai AI yang itu bisa tadinya tuh bisa seminggu bikinnya, terus sekarang bisa cuma beberapa menit. Nah ini ya, nih. Terus kita juga sudah belajar bikin image-nya. Nah sekarang kita belajar bikin videonya itu seperti itu. Tuh, jadi dia bergerak ya, bisa seperti itu. Ini contoh aja. Oke, eh, demikian tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Saya kembalikan ke moderator. Saya Dipa Utomo. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Dipa atas materinya. Kita belajar banyak tadi ya. Tadi kita belajar awal-awal tadi Kak Dipa nanya juga kan teman-teman semua peserta semua apakah pakai AI dan alhamdulillahnya sempir semuanya yang menjawab itu udah pakai AI. Jadi harusnya sudah sangat familiar ya teman-teman semua dengan AI. Kita juga belajar tadi tentang cara kerja AI. Kita belajar juga tentang AI bisa bantu boosting efisiensi bisnis. Kita belajar workflow bikin konten sosial media, kita belajar workflow bikin editorial plan, terus kita simulasi juga tadi terakhir Kak Dipa pakai AI ChatGPT, Gemini, Hikfield, dan Labs Google. Dan teman-teman nanti rekamannya bisa dilihat juga di YouTube-nya Indibi Sumatera. Jadi teman-teman kalau mau ngambil promnya ataupun mau ulang-ulang lagi bisa nanti dari YouTube Indibi Sumatera. Kita ada rekamannya nanti akan kita upload di YouTube. Nah, sebelum sesi tanya jawab nih Kak Dipa, teman-teman ini udah banyak ya luar biasa memberikan pertanyaan dan di menit-menit akhir ini cukup banyak pertanyaannya. Selagi difilter sama teman-teman panitia, nantinya akan ada pesan-pesan nih dari rekan saya terkait Sobis. Jadi ada pesan-pesan yang akan nanti disampaikan oleh Kak Intan. Jadi mungkin sekitar 5 atau 10 menit, lalu nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawabnya ke Kak Dipa. Oke, apakah Mbak Intan ready? Oke, sudah ready Kak Mufli. Oke, layarnya kami persilakan kepada Mbak Intan untuk Oke, halo. memperkenalkan Sobis. Oke. Oke, halo teman-teman semua, selamat sore. Jadi ini kita jeda dulu ya untuk ngambil nafas sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri kita dan juga gamifikasi untuk penanya terbaik. Jadi teman-teman di sini kita mau kenalin Sobis, Sobat Indibis, tapi kalau teman-teman yang 98 orang di Zoom ini kayaknya pengen cari cuan tambahan nih di luar dari event-event dan yang lainnya. Kalau teman-teman tahu program Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, nah si Sobis ini tuh mirip dia. Jadi Sobis ini
program affiliate-nya IndieBiz. Caranya dimulai dari mana? Tentu saja dimulai dari buat akunnya dulu. Nah, buat akunnya tuh kayak ada di layar ya. So, biz.indiebiz.co.id. Jadi teman-teman bisa masuk dulu di Google gitu ya, di link ini, di foto aja atau di screenshot boleh. Kemudian nanti daftarkan diri teman-teman ya, nama, email, segala macam, nomor handphone. Dan nanti di link tersebut itu teman-teman akan diminta untuk mengupload foto data diri, maksudnya foto sama KTP dan juga masukin nomor rekening. Tapi ini bukan untuk pinjol ya teman-teman, aman. Kenapa harus pakai foto KTP sih Kak? Gitu karena kalau misalnya contohnya Kak Aldi nih, dia daftar Sobis tapi nggak pakai foto KTP, bisa aja Kak Aldi itu buat 5 akun gitu kan, Aldi 1, Aldi 2, Aldi 3. Nah itu yang kita jaga. Jadi kalau bisa 1 orang aja dan nanti data dirinya kita verifikasi secara manual oleh tim IndieBiz gitu teman-teman. Jadi kenapa masukin nomor rekening? Ya iya karena nanti kalau ada yang beli produknya IndieBiz pakai kode referralnya teman-teman yang ada di sini gitu teman-teman dapat keuntungan sekian persen dari harga jual gitu. Jadi auto masuk ke rekening teman-teman setelah 1 bulan pelanggan tersebut membayar biaya ke Telkom Indonesia. Nah, Kak, kalau mau tanya-tanya kemana itu ikutan komunitas kita di sini bit.ly /join Sobis TR1. Kalau mau tanya-tanya dulu sebelum masuk grup boleh juga nanti menghubungi nomor admin yang biasa teman-teman pakai untuk klaim-klaim hadiah gitu ya. Atau nanti nomor adminnya kita share di kolom komentar juga gitu teman-teman. Jadi ini dimaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan peluang tambahan jadi Sobis atau program affiliate-nya IndieBiz. Caranya gimana, cara jualan dan produk-produknya nanti bakal kita share di WhatsApp ini gitu yang di join Sobis TR1. Gitu teman-teman, sekian ya informasinya. Ini kita lanjut lagi ke sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke kamu, Fli. Selamat sore. Selamat sore Kak Intan. Terima kasih tadi atas penyampaian informasinya. Ini sangat berguna buat teman-teman semua yang ingin mencari eh, revenue tambahan gitu ya, uang tambahan. Mungkin bisa dicoba Sobis gitu, mana tahu di sekitarnya banyak para pelaku usaha yang ingin memasang internet, boleh nanti teman-teman bisa mendapatkan link referral yang dapat eh, duit sampai beberapa bulan setelah eh, apa namanya konsumennya pasang IndieBiz gitu. Jadi teman-teman bisa jadi passive income juga, bisa jadi ladang cuan juga untuk teman-teman semua. Oke, kita kembali ke sesi tanya jawab. Luar biasa, sangat banyak pertanyaannya yang perlu kita cek satu persatu. Eh, yang pertama nih, yang sudah raise hand dari tadi, yang sudah sangat aktif juga, Kak Aldi Sanpiero. Oke, Kak Aldi, sudah saya berikan akses untuk unmute. Bentar. Oke. Terima kasih Kak Oke, Mufti ya. silakan. Baik. Mohon izin, saya Aldi Sanvero dari Tasikmalaya sebagai dari UMKM Bengkel Spesialis Kaki Raya Mobil. Mohon izin Kak Dipa, saat ini saya sudah mulai memakai AI ya untuk produksi konten mulai dari riset ide, judul, skrip, sampai visual. Tapi di lapangan hasil AI sering cepat tapi tidak selalu tepat. Kadang kurang estetik, kurang terasa brand, atau kurang meyakinkan untuk jualan. Dari sudut pandang profesional dan pengalaman Kadipa nih, di Toyota kan ya pernah, di mana batas paling krusial penggunaan AI dalam konten marketing. Bagian mana yang boleh dioptimalkan AI dan bagaimana yang tidak boleh diserahkan ke AI karena berpengaruh langsung ke trust, positioning, dan penjualan. Lalu secara praktis, bagaimana cara memanfaatkan AI bukan hanya untuk konten, tapi benar-benar untuk mendorong keputusan beli, baik di sisi storytelling, funnel, maupun sistem marketingnya. Cukup seperti itu aja. Oke, boleh saya langsung jawab ya? Ya, boleh langsung aja. Oke, tadi pertanyaannya sangat bagus tentang di mana kita harus di bagian mana yang harus diserahkan ke AI, mana yang ini ya, mana yang harus kita ini sendiri. Pertama, kalau menurut saya untuk bisnis fundamental itu kita emang harus tahu dasarnya di luar pakai AI. Jadi
Kayak misalnya kita mau ngeprom tentang pidato bahasa Inggris, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak akan bisa mengkoreksinya gitu. Nah, kalau untuk di bidang kontennya, itu memang perlu jam terbang. Memang perlu jam terbang karena saya sendiri misalnya bikin iklan pakai AI, itu satu shot bisa generate-nya bisa sampai 100 kali mungkin. Bisa sampai 100 kali generate baru bisa menghasilkan yang saya mau. Jadi eh, saya edit promptnya, oh ini lightingnya kurang, oh ini kurang estetik, oh ini kurang apa, itu di retouch terus sampai hasilnya yang saya mau gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan ini ya, apa gimana memaksimalkan AI untuk bisnis tapi nggak cuma konten ya? Nah itu juga pertama kita harus tahu fundamental bisnis dan kita suruh AI-nya tanya, kita suruh AI-nya tanya kamu butuh data apa? Misalnya kita mau bikin tentang bisnis model kanvas. Nah, itu kita tanya tuh, kamu butuh data apa untuk bikin bisnis model kanvas yang tajam gitu. Karena nanti AI-nya akan eh, tanya misalnya nama brandnya apa, mau value propositionnya apa, mau seperti apa. Dan itu tuh biasanya dia tanya sesuatu yang kita bahkan nggak tahu gitu. Itu sih. Terima kasih. Baik, siap. Tadi, Pak. Oke, Mungkin bisa dari... menjawab ya Kak Aldi? Siap, sudah. Oke, terima kasih luar biasa Kak Aldi atas pertanyaannya tentang AI yang sungguh sangat kita butuhkan ya. Selanjutnya Kak Milka Nur, ya kami berikan akses untuk unmute. Oke, Kak Milka, dipersilakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, saya itu kan kemarin baru dilantik jadi Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih yang baru. Nah, saya itu kan sekarang dikejar target nih, karena harus udah sosialisasi ke masyarakat. Nah, materinya itu tentang produk yang akan diperjualbelikan di gerai koperasi tersebut. Ada sembako, ada pupuk, terus ada produk-produk UMKM di desa sini. Nah, pertanyaan saya, selain ChatGPT dan Gemini, aplikasi atau website apa yang cocok untuk sebuah koperasi, terutama untuk produk-produk UMKM lokal? Karena saya udah coba Gemini sama ChatGPT itu kena limit. Nah, yang kedua, apakah saya bisa memakai bantuan AI untuk membuat foto produk-produk di materi sosialisasi, sementara produknya itu belum didistribusikan ke gerai koperasi saya? Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertama selamat Ibu sudah dilantik. Kemudian tadi pertanyaannya, eh tadi apa pertanyaannya ya? Oh ya, selain ChatGPT dan Gemini ya. Kalau saya sarankan sih ChatGPT dan Gemini itu sangat membantu ya. Jadi kalau untuk profesional nih, Ibu kalau bisa minta inilah, minta minta yang plus, minta dianggarkan untuk yang ChatGPT plus karena itu akan sangat membantu. Jadi kalau AI ini kan bukan ini ya, bukan apa, dia bukan lembaga amal ya. Jadi dia pasti cari profit. Nah, kalau ChatGPT kan pasti kena limit. Itu saya saranin sih beli yang plus, dianggarkan gitu. Tapi kalau kalau mau yang gratis, tapi sebagus ChatGPT ada namanya DeepSeek. Itu saya rekomendasikan DeepSeek. Nah, DeepSeek. Itu punya China, itu dia gratis, tapi untuk teks, jadi nggak bisa buat gambar, gitu. Terus kemudian, oh ya, kemudian bisa bikin produknya belum didistribusikan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, itu bisa minta fotonya aja, minta foto produknya. Jadi foto produknya nanti dimasukin ke Gemini, itu dikasih prompt, dia bisa jadi bagus, jadi bisa jadi foto produk yang bagus gitu. Jadi tinggal sebenarnya minta
foto produk gitu. Kalau belum didistribusikan, apakah fotonya ada ya? Seperti itu. Ada Kak, Oh tapi itu ada. Nah, fotonya itu kan misal minyak goreng gitu. Jadi iya. sementara kan di desa itu awam ya, belum tahu Oh oke. AI atau apa. Jadi Heeh. takutnya itu disangka nipu atau gimana kalau Oh nggak sesuai fakta gitu. oh kalau kalau kayak gitu, saya saranin sih ini aja pakai Canva, terus nanti fotonya di drop gitu. Jadi pakai Canva itu bisa pakai foto aslinya gitu, nggak harus pakai ya. Seperti itu. Ya, Oke, udah sangat menjawab ya Kak Milka? ya, makasih Oke, Kak. siap. Makasih sama-sama. Oke, terima kasih Kak Milka atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, Kak Dipa, karena AI, kalau saya sendiri ya pribadi, kalau saya pakai ChatGPT itu kalau saya upload banyak foto, screenshot segala macam, biasanya kena limit gitu kan. Dan untuk pakai AI yang lain juga beberapa yang free juga kena limit dan memang sangat mungkin lebih effort lah kita untuk mencari AI yang pas gitu ya. Selanjutnya pertanyaan langsung juga dari Kak Tata. Kak Iya, Tata. Kak. Terima Oke, kasih kesempatannya. Selamat oke. siang, saya Tata, izin bertanya, Kak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini, kan kalau misalnya kita UMKM tuh kan suka kayak ngabisin waktu berjam-jam gitu, Kak. Kalau misalnya AI kita tuh kurang pas, soalnya kan yang namanya manusia tuh kayak, ih, kayak kurang ini, kurang itu gitu. Jadi kita nyoba-nyoba terus. Gimana cara kita nentuin kapan kita harus berhenti ngedit dan kapan AI itu udah cukup layak gitu, Kak. Terus yang Oke. kedua ini, Kak Tata boleh satu dulu hmm, pertanyaannya Kak, maaf Kak. oh, boleh, boleh. Oke, satu dulu ya. Soalnya teman-teman Ya, yang lain juga ada pertanyaannya. Biar dijawab Kak Dipa. oke. Oke. Silakan Kak Dipa. Terima kasih. Oke. Tadi oh oke. Menurut saya sih kalau kapan waktu yang ini untuk berhenti, apakah apa misalnya kita coba-coba terus nih, terus habis itu oh ini udah cukup bagus ya, itu aja yang dipilih. Kayak seperti yang tadi saya bilang, itu sebenarnya kita butuh jam terbang memang untuk bikin foto dan video AI itu sesuai sama kemauan kita. Itu memang butuh belajar, memang butuh apa? Jam terbang ya, butuh coba-coba terus gitu. Bahkan saya kalau uh, project di project iklan kayak gitu, saya satu shot aja bisa sampai ratusan. Terus kemudian memang AI sekarang itu belum ini ya, teknologinya itu banyak yang belum sampai memang. Memang untuk kemiripan, untuk konsistensi itu memang belum sempurna. Tapi itu hari ini. Karena kita lihat kalau ada yang tahu video Will Smith makan spaghetti 2023 dengan video Will Smith makan spaghetti tahun 2025 itu perkembangannya sangat pesat. Nah, kita sebenarnya tunggu aja sampai toolsnya ini lebih mudah lah digunakan. Ya, sama harus belajar prompting. Nah, I- sebenarnya prompt itu adalah mendeskripsikan apa yang ada di kepala. Jadi di kepala harus jadi dulu, kemudian baru kita deskripsikan dengan prompt. Seperti itu. Iya, Kak. Terus kan tadi kan tergantung dari prompt kita lagi kan, Kak. Misalnya kita udah ngasih prompt A nih, terus hasilnya A, tapi ternyata yang kita itu kan nggak sesuai sama yang kita pikirin gitu, kayak sesuai jam terbang lagi. Itu boleh nggak sih, Kak? Kayak kita terus-terusan nambah-nambahin prompt, nambahin prompt, nambahin prompt gitu. Misalnya tadinya bebeknya lewat, terus ternyata yang di pikiran kita bebeknya lewat, tapi ada loncatan dikit gitu, tapi kita tambah-tambahin gitu, itu boleh nggak sih, Kak? Apa nanti ngaruh ke Iya, boleh. yang Jadi lain-lain ya? tambahin aja promptnya sama sedetail mungkin sih, sedetail mungkin kayak kita itu kan kalau ngeprom itu sebagai director ya, kita sebagai sutradara gitu. Jadi kalau ada bebek lewat uh, sedetail mungkin. Oh, bebeknya temponya sekian itu juga bisa. Bebeknya jalan dua-dua gitu juga bisa. Itu kita harus sedetail mungkin. Tapi kadang memang apa yang kita prompt itu kadang nggak sesuai.
Nah, itu harus di prom lagi aja gitu. Terus kita edit lagi promnya gitu. Jadi kalau saran saya sih didetailin aja nggak apa-apa. Kalau dari bahasa promnya gitu ngaruh nggak Kak? Misalnya bahasa Indonesia semua atau bahasa Inggris semua atau boleh nyampur kayak tolong berikan eh ke- tolong berikan contoh kecap yang segar tapi dikasih mm, agak agak lebih nyata tapi pakai bahasa Inggris gitu Kak tengah-tengah campur-campur itu boleh nggak Kak? Atau lebih Oke, yang mana yang lebih kalau itu tergantung tools. ngaruh? Kalau Oh, kayak tergantung ya Flow, Kak. Google Flow itu cuma bisa bahasa Inggris. Tapi kalau Higgsfield dia bisa campur-campur. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai campuran Campuran. bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah. Tapi kalau saya sendiri biasanya pakai bahasa Inggris karena AI itu kan di developnya di Amerika, di internasional ya. Jadi dia mesin learningnya itu lebih paham pakai bahasa Inggris gitu. Jadi biasanya saya minta ke ChatGPT untuk promptnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Oh, kita jadi ke bahasa deskripsikan. Inggrisin dulu, Iya, nanti baru kita ituin salin yang aslinya ya, Kak. Yang betul, transkrip ya. betul. Oke, Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, luar biasa Kak Tata pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Tata atas pertanyaannya. Semoga sangat menjawab tadi ya dengan dijelaskan oleh Kak Dipa. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang langsung ditanyakan eh, dari Kak Hesti Fitriani. Oke, Kak Kak. Hesti ready? Makasih. Ya, silakan Saya Kak. mau nanya Kak Dipa, tadi kan kita pakai Flow buat buat bikin video ya Kak ya. Itu kan kita dapat kreditnya cuma 100 ya Kak. Paling itu bikin videonya hitungan jari ya Kak ya. Itu tuh kita Betul. dapat kredit itu cuma sekali aja atau setelah itu kita harus berbayar berbayar aja gitu atau gimana ya Kak? Kalau kita kan eh, baru pemula dari UMKM, jadi kita kan em, pengen yang coba yang gratis dulu gitu kan. Kalau Flow itu kan cuma dapat kreditnya 100, itu kan cuman paling Cuma 5. eh, 5 ya. Ah, ya, 5. Jadi untuk seterusnya apa kita langsung berbayar atau gimana Kak? Gitu. Oke. Kalau untuk Google Flow itu dia ada paketnya yang 1.000 kredit itu 300.000. Nah, tapi kalau mau coba-coba itu ini saran yang tidak apa ya, tidak disarankan tapi bisa dicoba. Itu cari akun Google Flow di Shopee. Itu banyak yang murah gitu. Hmm. Itu untuk belajar bagus lah. Itu dicoba aja nggak apa nanti dapat emailnya dari sana jadi nggak usah khawatir. Ya gitu. Berarti Iya. memang kredit kredit gratisnya itu cuman sekali gitu ya, kayak. Eh, Setiap bulan sebenarnya. Oh, Jadi setiap nanti setiap bulan bulan. ngeriset, tapi cuma dapat 100. Dan itu memang Oh, kurang sekali buat belajar. oh gitu. Oke, Iya. iya. Makasih informasinya, Kak. Sama-sama. Oke, Kak Hesti terima kasih atas pertanyaannya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya nih, Kak Dipa aku pengen bacain pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan deh di kolom chat. Walaupun sebenarnya sebagian besarnya tadi udah terjawab baik itu di materi dan juga diwakili pertanyaan yang sama oleh teman-teman yang bertanya langsung. Pertanyaannya dari eh, namanya ini Zoom user nih ya, belum ganti nih. Atas nama Zoom user, izin tanya. Saya punya bisnis impor, tapi saya masih struggle untuk perhitungan pajak, kurs, pengiriman kurs. Apa bisa menghitung harga jual barang secara otomatis dengan dipadukan pakai SPSS menggunakan AI atau gimana tahapannya? Apakah ya silakan Kak Dipa, apakah bisa menggunakan perhitungan pajak atau pengiriman ataupun menghitung kurs menggunakan AI. Iya, bisa ya. Jawabannya bisa. Jadi kalau saya biasanya untuk teks itu juga tanya ke ChatGPT. Jadi kita misalnya, ChatGPT kamu adalah ahli pajak impor gitu ya. Terus bilang nih, saya struggle untuk perhitungan pajak. Kamu butuh eh, untuk pajak pengiriman dan kurs.
tolong hitung harga jual barang secara otomatis untuk dipadukan dengan Dan SPSS. mana bukunya tuh? Lihat sini yang mana PR-nya tuh. Oke, jadi bisa minta di ChatGPT kayak prompt kayak tadi, kamu adalah gini gini gini, terus masukin, terus ya itu tadi, eh kamu butuh data apa untuk mempertajam jawaban. Nanti dia akan tanya tuh, oh kursnya sekarang berapa, pajaknya pajak apa misalnya, atau tanya dulu ke ChatGPT mau pajak apa gitu untuk perhitungannya itu bisa kok, bisa dicoba. Oke, Kak Dipa. Ya, saya juga sering ya untuk meminta ChatGPT ya buatin rumus spreadsheet, entah itu tentang data, tentang itu perhitungan, banyak segala macam. Betul. Walaupun nggak 100% akurat gitu ya. Kadang bisa jadi salahnya di kita, kadang kita ngasih screenshot yang kabur, ataupun kita ngasih instruksinya yang kurang jelas atau kurang lengkap. Biasanya seperti itu. Tapi Memang harus di sebagian cross besar check. kayak 80-90% bisa lah ya Kak Dipa ya, untuk Bisa bisa. hitung-hitungannya. Ya. Hitung-hitungannya Dan pinter ChatGPT. ya, hitung-hitungannya pinter. Dan akurat ya, secara kalau akurat sih pasti akurat. Oke. Selanjutnya Kak Dipa nih dari kolom chat ada Kak Ramanda yang bertanya, ketika menghadapi algoritma media sosial yang terus berubah, bagaimana ada adaptive prompting strategi yang fleksibel terhadap tren tanpa kehilangan karakter brand kita? Oke, Bisa diulangi tadi, maaf. Oke. Dari Kak Ramadan, ketika menghadapi algoritma media sosial yang terus berubah, Oh, bagaimana algoritma. adaptive prompting strategi yang fleksibel terhadap tren tanpa kehilangan karakter brand kita? Oke, pertama karakter brand itu udah harus kita ini ya, udah harus kita rangkum memang. Nah, di ChatGPT, di Canva itu ada fitur buat brand kita ya. Misalnya kalau tone-nya itu seperti apa, itu bisa diatur. Terus kemudian kalau di Canva itu ada yang palet buat warna kita apa-apa. Nah, kita perlu eh menyusun dulu tentang brand kita, brand guideline kita. Nah, AI itu cuma tools. Jadi tools ini akan membuat output yang sesuai sama perintah kita. Kalau perintah kita sesuai brand guideline, dia tetap akan tidak kehilangan nyawa brand kita. Kemudian tools-tools ini ke depan itu akan semakin mempermudah manusia untuk menggunakannya. Jadi eh, nggak usah pusing tentang algoritma, fokus aja bikin konten yang bagus gitu aja. Oke, Kak Dipa. Luar biasa. Kadang kita capeknya mikirin AI-nya apa, kontennya kita kadang kualitas konten kita kurang. Udah gitu frekuensi kita upload juga kurang. Jadi kadang kita nuntut untuk viral lah, untuk naikin engagement lah, tapi kitanya juga effortnya malah kita lampiaskan semua ke AI. Oke, pertanyaan terakhir Kak Dipa yang saya bacakan sebelum nanti ditutup oleh Kak Dipa dengan closing statement dari Kak Dipa. Dari Kak Wike Noviani, Ruang Jahit Trivia. Izin nanya Bang Dipa, kalau untuk bikin flyer workshop, sebaiknya pakai AI yang mana ya agar hasilnya bisa seragam? Soalnya saya pernah coba di Nano Banana dengan prompt yang sama, tinggal diedit bagian yang ingin diubah. Tapi langsung banyak yang beda hasil dengan sebelumnya. Oke. Oke, kalau buat flyer sih saya biasanya manual ya, pakai Canva atau pakai Photoshop atau pakai Illustrator, tapi asetnya itu saya pakai AI. Jadi biasanya kalau untuk teks itu saya layoutnya sendiri. Tapi sebenarnya Nano Banana itu untuk teks udah jago ya, udah jago. Harusnya berarti ada yang salah di promptnya. Dan bisa dicoba di Notebook LLM, itu punya Google juga, itu dia bisa tuh, bagus tuh buat poster gitu. Oke, Kak Dipa. Udah dikasih rekomendasi ya tadi untuk Kak Wike Noviani, AI-nya apa. Tapi memang kalau teman-teman saya juga desainer segala macam, paling banyak menggunakan AI pasti menggunakannya Canva toolsnya ya. Kalau memang Betul. mau lebih expert lagi biasanya Photoshop, dan itu yang lebih direkomendasikan untuk ngedit flyer workshop. Oke, Kak Dipa, kita sudah di penghujung acara. Nanti teman-teman dari panitia akan mengumumkan 4 penanya terbaik.
Nanti teman-teman yang terpilih menjadi penanya terbaik bisa ngeklaim sesuai dengan format yang ada dan yang nanti akan disediakan oleh panitia. Kak Dipa, sebagai Iya, penyemangat nih Kak Dipa untuk teman-teman semua, karena di sini masih banyak UMKM juga tadi ya, beberapa yang bertanya juga masih berjuanglah dalam mengembangkan bisnisnya. Ada yang berjuang dalam meningkatin salesnya, ada juga yang lagi berjuang untuk meningkatkan konten-konten yang ada di sosial medianya, ada juga yang lagi banyak belajar juga untuk mempelajari AI, untuk naikin sales dan juga kontennya gitu. Boleh diberikan semangat untuk teman-teman semua dan diberikan closing statement. Silahkan Kak Dipa. oke, buat teman-teman terima kasih hari ini sudah mendengarkan saya selama berjam-jam. Untuk teman-teman tetap adaptif, tetap semangat, pergunakan teknologi dengan bertanggung jawab, dan saya yakin produk-produk UMKM Indonesia bagus, tapi visibilitasnya rendah sehingga kita harus berusaha mengefisiensikan workflow kita dan pergunakan teknologi sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, Kak Dipa, luar biasa. Terima kasih banyak atas kata-kata semangatnya. Semoga materi-materi yang disampaikan tadi, jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua, dari para sobis semua, bisa benar-benar diaplikasikan dalam bisnis dan kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga semakin memajukan usaha kita semua, usaha teman-teman yang sedang berjuang di UMKM, sedang meningkatkan salesnya, dan mengembangkan konten di sosial medianya. Untuk rekaman workshop kita hari ini, untuk rekaman webinar kita hari ini ada di YouTube Indibis Sumatera, dan kepada teman-teman yang terpilih menjadi penanya terbaik, boleh silahkan klaim hadiahnya ke admin Indibis Sumatera. Oke, demikian kami mohon maaf ya sebesar-besarnya Kak Dipa dan teman-teman semua mewakili Telkom Indonesia Indibis Sumatera. Kami apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa lanjut lagi kerjasama di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat sore. Kini hadir sebuah solusi untuk Anda pebisnis yang berani dan mempunyai mimpi besar. Pada era digital saat ini, digitalisasi membantu mewujudkan harapan dan menciptakan Jaringan luas, peluang tanpa batas. Sudahkah Anda memaksimalkan network dan komunitas Anda? Kini hadir Sobis, Sobat Indibis, platform afiliasi resmi dari Indibis. Cara mudah pasarkan layanan Indibis dan produk digital lainnya. Cukup share referral link dan engage dengan komunitas. Dapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah. Sobat Indibis adalah brand evangelis yang membangun kepercayaan. Kami bantu dengan training, reward bertingkat, dan tools digital lengkap. Mari naik kelas bersama. Tunggu apa lagi? Gabung sekarang dan mulai hasilkan dari jaringan Anda. Sobat Indibis, leveraging your community and raise up together.